Kenalkan, nama saya Natalia Revianka, NIM 1705520035. Di sini saya akan kembali berpresentasi dalam mata kuliah Audit Bank yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 03 tahun 2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan di Bank Umum. Dalam POJK nomor 15 ini ada beberapa bab yang akan saya bahas. Yang pertama saya akan membahas dulu bab 1, yaitu tentang ketentuan umum. Pasal 1 dalam bab ini adalah mendefinisikan tentang beberapa pengertian yang akan dibahas dan harus dimengerti kepada setiap orang sebelum melangkah ke bagian yang selanjutnya. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan bank itu adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Lembaga penjamin simpanan yang selanjutnya disingkat sebagai LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Nah, otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat oleh undang-undang sebagai OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Lalu yang selanjutnya, bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain, dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan baik secara operasional maupun finansial jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Nah, selanjutnya bank penerima adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal. Lalu yang selanjutnya, pemegang saham pengendali bagi bank yang selanjutnya disingkat sebagai PSP adalah badan hukum orang perseorangan atau kelompok usaha yang memiliki saham atau saham perusahaan atau bank sebesar 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya, giro wajib minimum yang selanjutnya disingkat sebagai GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Nah, pasal 2 di bab 1 ketentuan umum ini, yang pertama, status bank ditetapkan oleh OJK. Lalu yang kedua, status pengawasan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pengawasan normal, pengawasan intensif, atau pengawasan khusus. Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan bagi kelangsungan usahanya. Nah, bank
ini dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio kewajiban penyertaan modal minimum atau KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8%. Namun, kurang dari rasio KPMM sesuai profil resiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank. Lalu kriteria yang kedua yaitu rasio modal inti atau tier 1 kurang dari persentase tertentu yang telah ditetapkan oleh OJK. Lalu kriteria yang ketiga, rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang telah ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar. Lalu kriteria yang keempat untuk pengawasan intensif yaitu rasio kredit bermasalah secara neto atau non-performing loan atau NPL net atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Kriteria yang kelima yaitu tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5. Dan yang keenam, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Nah, bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tadi ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan oleh OJK. Nah, jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud tadi dapat diperpanjang oleh OJK. Paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, rasio kredit bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan dan penyelesaiannya bersifat kompleks. Lalu kriteria yang kedua, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5 dan atau kriteria yang ketiga yaitu tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Nah, perpanjangan jangka waktu bank dalam pengawasan intensif dengan kriteria dimaksud pada ayatnya yang tadi yang saya sudah jelaskan disertai peningkatan tindakan pengawasan oleh OJK. Nah, untuk yang tadi saya sudah menjelaskan tentang pengawasan intensif dan kriteria-kriterianya. Sekarang saya akan menjelaskan pasal 5 dari bab 1 dari POJK 15 ini, yaitu bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Nah, bank yang dinilai mengalami kesulitan ini harus memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%. Lalu kriteria yang kedua, rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank dan berdasarkan penilaian OJK. Yang pertama, penilaian OJK yang pertama, yaitu bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar. Lalu penilaian OJK yang kedua, bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu yang singkat. Nah, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus ini untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan oleh OJK. Lalu pembahasan saya selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu bank selain bank sistemik. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan yang signifikan dalam hal ini. Dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan terhadap OJK. Nah, tata cara penyampaian rencana tindak atau action plan dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak atau action plan mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum
dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit syariah. Lalu bagian yang selanjutnya saya akan membahas tentang bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Yang tadi bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal. Nah, yang dalam pengawasan intensif ini harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud tadi sama seperti pasal 3. Nah, bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai yang pertama, penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif yang dimaksud dalam pasal 3 tadi, sama seperti kriteria yang pasal 3, yaitu yang tadi pertama rasio penyediaan, kewajiban penyediaan modal minimum, rasio modal, rasio GWM, rasio kredit, dan lain-lain itu. Lalu yang kedua, penetapan perpanjangan jangka waktu bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Di sini tadi jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK, lalu memenuhi kriteria yaitu rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah lebih dari 5% dari total kredit, tingkat kesehatan bank peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5, dan atau tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pada pasal 8 bagian kedua ini, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu yang pertama, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank selain bank sistemik dengan modal bank selain bank sistemik. Yang kedua yaitu membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi atau dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah atau imbalan kepada pihak terkait. Lalu yang ketiga, tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap. Lalu yang keempat, tidak melakukan atau menunda distribusi laba. Yang kelima, memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistemik termasuk melalui setoran modal. Lalu yang keenam, tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh, membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru. Lalu yang selanjutnya tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset penyertaan atau penyediaan dana baru. Lalu tidak menjual sebagian atau seluruh harta kewajiban bank selain bank sistemik pada bank atau pihak lain. Lalu tidak melakukan ekspansi jaringan kantor atau tidak memperluas jaringan kantor, lalu tidak melakukan kegiatan usaha tertentu, menutup jaringan kantor bank selain bank sistemik, tidak melakukan transaksi antar bank, lalu melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank lain ini diperbolehkan, lalu mengganti direksi atau dewan komisaris bank selain bank sistemik, lalu menyerahkan pengelolaan seluruhnya atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, lalu menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank selain bank sistemik, lalu menempatkan pengelola statuer dan atau tindakan pengawasan lain. Nah, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif ini wajib yang pertama menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua, menyampaikan realisasi rencana tindak tersebut. Lalu yang ketiga, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Dan yang keempat, melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu. Bank selain bank sistemik ini dalam pengawasan intensif harus melaporkan yang tadi ini paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ini ditetapkan dalam pengawasan intensif. Rencana tindak ini itu memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank selain bank sistemik disertai jangka waktu penyelesaian. Rencana tindak ini dievaluasi oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Nah,
dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh OJK, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak paling lama 5 hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan jika rencana tindak ini ditolak oleh OJK. Nah, bank selain bank sistemik ini wajib juga menyampaikan rencana perbaikan permodalan paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ini ditetapkan dalam pengawasan intensif. Nah, rencana perbaikan permodalan ini itu harus menggambarkan kemampuan bank selain bank sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam yang tadi. Nah, rencana perbaikan permodalan ini selain bank sistemik dinilai oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana perbaikan permodalan diterima secara lengkap. Nah, bank kalau misalnya ditolak lagi oleh OJK itu harus mengajukan revisi atau perbaikan rencana permodalan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal penolakan oleh OJK. Nah, selain bank sistemik juga wajib menyampaikan kepada OJK realisasi tindak atau realisasi rencana dari yang tadi rencana yang tadi sudah direalisasi. Ini harus disampaikan kepada OJK. Ini memuat paling sedikit itu yang pertama permasalahan bank selain bank sistemik, lalu yang kedua tindakan perbaikan yang telah dilakukan, lalu waktu pelaksanaan perbaikan ini. Pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Nah, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ini harus memenuhi kriteria yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Nah, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik, penetapan status dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik memuat penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus disertai alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Pengawasan khusus ini, bank selain bank sistemik wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu penambahan modal wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam pasal yang tadi saya sudah jelaskan jangka waktunya tadi. Nah, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ini wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK, yaitu yang pertama, melarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK, kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank, dan atau surat berharga negara. Lalu yang kedua, melarang bank selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistemik sebesar 10%, dan atau PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistemik dalam struktur kelompok usaha bank selain bank sistemik, kecuali memperoleh persetujuan OJK. Lalu yang ketiga, memerintahkan bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham selain bank sistemik kurang dari 10% kepada OJK. Tindakan pengawasan ini ditetapkan pada saat bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. Nah, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ini wajib menyampaikan kepada OJK yang pertama laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif. Lalu yang kedua, rencana aset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas, lalu peringkat komposit tingkat kesehatan bank selain bank sistemik yang terkini juga. Lalu yang keempat, harus menyampaikan informasi dan dokumen mengenai daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal,
daftar terkini rencana tagihan dan kewajiban bank kepada pihak terkait, lalu informasi lain yang diperlukan oleh OJK. Lalu yang kelima yaitu laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari bank selain bank sistemik, selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Lalu yang selanjutnya harus menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait bank selain bank sistemik, termasuk badan hukum, pemegang saham bank selain bank sistemik, sampai dengan ultimate shareholder, dan laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 bulan mendatang berdasarkan periode laporan lain. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan kembali apabila jangka waktu belum terlampaui, namun kondisi bank selain bank sistemik menurun, sehingga yang pertama rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat lagi ditingkatkan menjadi 8% sesuai dengan kriteria tadi. Lalu yang kedua, rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu jangka waktu ini terlampaui, dan yang pertama rasio KPMM selain bank sistemik kurang dari 8% dan atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM tadi dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik. Lalu saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu bank sistemik. Yang tadi selain bank sistemik, yang ini yaitu bank sistemik. Yang pertama dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Nah, dalam hal ini bank sistemik wajib menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk permasalahan keuangan dan menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan. Tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank sistemik dimuat dalam rencana tindak yang tadi. Bank selain bank sistemik sama seperti yang tadi, mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum ataupun ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan unit syariah. Yang selanjutnya, bank sistemik dalam pengawasan intensif. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai penetapan bank sistemik dalam pengawasan intensif dan penetapan perpanjangan jangka waktu, disertai alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank sistemik. Nah, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif ini wajib menerapkan rencana aksi dan menyampaikan rencana tindak untuk mengatasi permasalahan keuangan untuk rencana aksi dan rencana tindak untuk mengatasi permasalahan selain permasalahan keuangan. Nah, untuk jangka waktu dan juga ketentuan penyampaian rencana tindak ini sama seperti yang tadi pada bank selain sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif. Jadi tidak perlu saya ulang kembali. Nah, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK ini juga memberitahukan penetapan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS. Dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, bagaimana dimaksud? Penilaian aset dan atau kewajiban bank sistemik dalam pengawasan intensif ini dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Lalu pemberitahuan penetapan bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif karena permasalahan solvabilitas juga disampaikan kepada LPS. Untuk bagian yang selanjutnya, saya akan membahas tentang bank sistemik dalam pengawasan khusus. Nah, tidak jauh berbeda dengan bank selain sistemik yang dalam pengawasan khusus. Ini harus wajib menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk mengatasi permasalahan keuangan. Penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan juga secara tertulis oleh OJK dan juga disertai langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh bank sistemik sama seperti yang tadi. Nah, dalam hal bank sistemik ini ditetapkan dalam pengawasan khusus
OJK meminta LPS ini untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank sistemik dalam pengawasan khusus. Nah, dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, LPS dapat melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan OJK. Bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penambahan modal ini wajib dipenuhi dalam jangka waktu yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. OJK meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus untuk memenuhi kriteria ini. Jangka waktu sebagaimana dimaksud belum terlampaui, namun rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4%, namun kurang dari 8%. Dan OJK menilai bank sistemik sudah dapat diselesaikan atau disehatkan, dan pengawasan ini dihapuskan. Lalu yang kedua, rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu jangka waktu terlampaui dan rasio KPMM bank sistemik kurang dari 8% dan atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah wajib dipenuhi oleh bank sistemik. Lalu OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria tadi. Dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus diputuskan oleh KSSK lalu diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. OJK memberitahukan kepada bank mengenai keputusan KSSK tersebut. Sebelumnya saya akan memberikan contoh bank yang termasuk bank sistemik. Berikut data yang berhasil dihimpun oleh CNBC Indonesia dari berbagai sumber di mana kemungkinan besar 15 bank ini termasuk dalam daftar bank sistemik. Data ini diperoleh dengan mengurutkan jumlah aset 15 bank terbesar posisi akhir 2017 di Indonesia. Yang pertama Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, Bank BTN, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Maybank Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank of Tokyo Mitsubishi, Bank BCB, Bank HSBC Indonesia, dan Bank Bukopin. Dari data yang diperoleh terlihat jika 15 bank besar di atas memiliki aset di atas 100 triliun. Sedangkan bank yang memiliki aset kurang dari angka tersebut kemungkinan akan keluar dari bank sistemik. Meski terdapat bank berdampak sistemik ini, namun masyarakat tak perlu khawatir dalam memanfaatkan produk dan layanan perbankan. Dengan adanya kategori atau kelompok bank sistemik justru mencerminkan pengelolaan dan penerapan aturan yang semakin ketat. Tak hanya itu, bank terkait juga cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak mengalami kesalahan. Bahkan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 9 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, pola penyelamatan terhadap bank yang mengalami kegagalan dilakukan dengan konsep bail-in. Pada konsep ini, pemegang saham dan kreditur turut bertanggung jawab menambah modal atau menjadikan simpanan sebagai modal penyertaan. Artinya, beban tak sepenuhnya dipikul oleh negara yang dalam hal ini menjadi peran LPS. Selain itu, OJK juga menerbitkan peraturan tentang recovery plan atau rencana aksi bagi bank-bank yang termasuk dalam kelompok ini. Untuk ketentuan lain-lain, dalam bagian selanjutnya saya akan menjelaskan ketentuan lain-lain. Penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK disampaikan kepada OJK dengan alamat yang pertama Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah atau kantor regional OJK di Jakarta bagi bank yang berkantor pusat di wilayah khusus Ibu Kota Jakarta atau kantor regional atau kantor OJK setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah Ibu Kota. Lalu untuk sanksi bagi yang melanggar
yaitu yang pertama teguran tertulis, berupa teguran tertulis dan atau pemberhentian anggota direksi dan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dalam bank tersebut untuk sanksinya. Sekian presentasi saya mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 03 tahun 2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Jika ada kesalahan dalam pemilihan kata atau dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan.